Hai, selamat datang di Hai Cinema. Hari ini saya akan menceritakan sebuah film romance yang berjudul Leap Year. Film rilisan tahun 2010 ini disutradarai oleh Anand Tucker dan dibintangi oleh mega bintang seperti Matthew Goode dan Amy Adams. Sebelum kita masuk ke dalam alur cerita, saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Dan juga jangan lupa pencet tombol subscribe dan like agar channel ini bisa berkembang dan selalu menyuguhkan film-film berkualitas. Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film ini akan berkisah mengenai seorang wanita bernama Anna yang bekerja sebagai desainer interior. Dia memiliki pasangan bernama Jeremy yang bekerja sebagai dokter dan selalu sibuk. Mereka sudah berpacaran selama 4 tahun, dan Anna pun sudah sering menantikan momen saat Jeremy akan melamarnya. Namun, sepertinya hari itu tak kunjung datang. Namun tiba-tiba hari itu datang. Anna yang sedang candlelight dinner bersama Jeremy tiba-tiba diberikan kejutan olehnya. Jeremy tiba-tiba memberikan sebuah kotak perhiasan kepada Anna, dan tentunya Anna pun senang menerimanya. Anna kemudian membuka kotak tersebut, dan ternyata kotak tersebut berisikan anting. Padahal yang Anna harapkan adalah cincin pertunangan. Namun apa boleh buat? Sepertinya belum ada niatan serius dari Jeremy. Hey Bill. Anna yang galau pun diberikan saran oleh ayahnya agar Anna saja yang melamar Jeremy, karena ada sebuah perayaan adat dari Irlandia yang tak biasa, yaitu seorang wanita akan melamar prianya pada tanggal 29 Februari di tahun Kabisat. Lalu Anna pun setuju untuk melakukannya. Akhirnya, Anna menyusul Jeremy yang kebetulan sedang berada di Irlandia. Anna pun berangkat ke Irlandia menggunakan pesawat. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba terjadi badai besar yang mengakibatkan bandara di Dublin ditutup. Akhirnya, pesawat terpaksa mendarat di Wales dan penerbangan dialihkan besoknya jika memungkinkan. Sesampainya di Wales, Anna berusaha mencari penerbangan ke Irlandia, akan tetapi tetap tidak menemukan penerbangan ke sana pada hari itu. Tidak menyerah, ia pun mencari kendaraan lain dan memutuskan untuk menaiki kapal kecil. Namun, karena di laut sedang terjadi badai besar, terpaksa ia harus menepi di kota bernama Dingle terlebih dahulu. Di Dingle, ia tinggal di sebuah bar kecil selama 1 malam. Walaupun pemilik bar di sana menjengkelkan. Lalu, keesokan paginya, barulah Anna berangkat menuju ke Dublin dan akan diantarkan oleh sepemilik bar bernama Declan. Akhirnya, Anna dan Declan berangkat menuju Dublin menggunakan sebuah mobil tua. Di perjalanan, mereka terus bertengkar karena kepribadian mereka masing-masing sangat berbeda. Declan yang sarkastik dan Anna yang banyak omong membuat mereka sepertinya akan membunuh satu sama lain.
And you guys have this great tradition that a woman can propose to a man. Lalu tiba-tiba ada sekumpulan sapi yang menghalangi jalan mereka. Declan yang melihat itu hanya duduk saja dan berniat untuk menunggu sampai sapi itu pergi dengan sendirinya. Namun Anna tak tinggal diam. Dia berusaha mengusir para sapi itu. Setelah berhasil mengusir, Anna pun berjalan kembali ke mobil. Namun saat ia duduk di kap mobil, tiba-tiba mobil itu malah mundur ke belakang dan berjalan sangat cepat. Mereka pun mengejarnya, namun tidak mampu. Akhirnya, mobil tersebut malah masuk sungai. Karena kejadian itu, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di perjalanan, ada sebuah mobil yang menghampiri. Lalu keluarlah seorang pria dan menawarkan tumpangan kepada Anna. Anna pun menerima tawaran tersebut. Padahal, Declan sudah mengingatkan bahwa Anna jangan menerima tawaran tersebut, tapi Anna tetap bersikeras. Let me help you with the old suitcase there. It's very sweet of you. Not at all. And I didn't even have to ask. Top of the morning to you. Morning. That's a fancy bit of suitcase, no mistake. It's quality. You can see that just by looking at it. Setelah pria tersebut memasukkan koper milik Anna, ia pun langsung masuk ke mobilnya kembali dan meninggalkan Anna di sana. Ternyata mereka adalah sekawanan pencuri. Declan yang melihat itu hanya terdiam dan melanjutkan perjalanan. Lalu sampailah mereka di sebuah bar, dan ternyata di sana para pencuri berada. Akhirnya, Anna masuk dan ingin mengambil kopernya kembali. Namun, tentunya, para pencuri itu tetap ingin mempertahankan barang curian mereka dan mengepung Anna agar ia takut dan ragu. Tapi tiba-tiba Declan datang dan terjadilah pertengkaran di antara mereka. Declan berhasil mengalahkan mereka dan koper pun kembali di tangan Anna. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan. I should just get my things and go. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah stasiun kereta. Sesampainya di sana, Anna langsung memesan tiket menuju Dublin. Namun, mereka masih harus menunggu terlebih dahulu karena kereta baru sampai ke stasiun itu sekitar 3 jam lagi. Untuk mengisi waktu luang, mereka pun memutuskan untuk mendatangi sebuah kastil di atas gunung dekat stasiun. Mereka berjalan ke atas gunung tersebut menuju kastil, dan ternyata pemandangan di sana cukup indah. What's the story with this place? Well, hundreds of years ago, there was this beautiful girl called Gone. Namun tiba-tiba, kereta mereka datang. Sedangkan mereka masih di atas. Mereka pun berlari ke bawah menuju stasiun kereta. Namun, karena hujan, Anna yang berlari kencang tidak mampu menahan kecepatan larinya, lalu tergelincir, kemudian meluncur. Walaupun begitu, mereka tetap melanjutkan dan berusaha untuk sampai ke stasiun. Namun tetap saja, mereka ketinggalan kereta kali itu. Anna pun sedih karena ketinggalan kereta. Namun, tiba-tiba mereka dihampiri oleh seorang pria, sang penjaga tiket. Akhirnya, mereka ditawarkan untuk menginap semalam di sebuah penginapan di sana, yang ternyata itu adalah rumah si pria tua tersebut. Namun, penginapan itu dikhususkan untuk pasangan yang sudah menikah. Akhirnya, mereka berdua berpura-pura sudah menikah. Di sana mereka melakukan banyak sekali kegiatan bersama seperti memasak dan mengobrol satu sama lain. Mereka juga berbagi ranjang tentunya.
Dan itu semua membuat Declan mulai menaruh hati sepertinya ke Anna. Namun Anna tetap pada tujuan utamanya, yaitu melamar pacarnya, Jeremy. Paginya, ketika mereka hendak pergi dari penginapan, mereka pun diberitahu bahwa tidak ada kereta pada hari Minggu. Akhirnya mereka memutuskan untuk naik bis saja. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terjadi hujan es, dan mereka terpaksa menepi ke sebuah bangunan untuk berteduh. Namun ternyata, bangunan tersebut adalah gereja, dan mereka langsung masuk saja ke sana. Akan tetapi, ternyata di sana sedang diadakan acara pernikahan. Akhirnya, mereka pun terpaksa untuk mengikuti seluruh agenda acara pernikahan beserta pestanya. Dan mereka dijanjikan untuk diantarkan menuju terminal bis oleh sang pastor setelah seluruh acara selesai. Mereka pun mengikuti seluruh rangkaian acara. Namun saat mereka sedang berdansa, nampaknya Anna berputar sangat kencang dan menyebabkan sepatunya terlempar dan tepat mengenai jidat sang pengantin wanita. I'm really sorry. I was spinning. Ooh. Karena merasa mengganggu pesta tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi saja, lalu menuju terminal, dan tidur di kursi pinggir jalan dekat terminal. Lalu pagi harinya, mereka pun pergi ke Dublin menggunakan bis, dan akhirnya bisa sampai di Dublin dengan tepat waktu. Di sana, mereka berjalan berdua menuju bank, agar Anna bisa mengambil uang, lalu membayar Declan sesuai kesepakatan di awal. Namun ternyata Declan menolak bayaran itu, dan Anna pun tidak memaksanya. Mereka pun berpamitan, namun sepertinya sangat sulit bagi mereka untuk berpisah satu sama lain. Anna, Yes? Bahkan Declan kembali saat sudah berjalan sebentar. Namun tiba-tiba ada Jeremy di sana yang datang dan langsung melamar Anna di sana. Declan yang tak kuasa melihat itu pun pergi dari sana, dan akhirnya Anna pun menerima lamaran tersebut. Lalu, waktu pun berlalu. Declan kembali membuka barnya dan berusaha membayar hutang miliknya. Dan Anna pun menjalani kehidupannya bersama Jeremy. Namun ternyata, pertunangan Anna dengan Jeremy tidak berjalan mulus. Mereka berpisah. Akhirnya, Anna memutuskan untuk kembali ke Dingle untuk bertemu Declan lagi. Sesampainya ia di sana, ia langsung melamar Declan. Namun, Declan hanya terdiam, lalu pergi dari Anna. I guess that's an Irish no. Anna yang kesal karena lamarannya tidak diacuhkan oleh Declan, yang Declan memilih pergi dari Anna. Anna pun menyendiri di tepi tebing dekat pantai. Namun tiba-tiba Declan muncul. Ia bertanya kepada Anna, "Anna, kenapa kamu pergi?" Anna pun menjawab dengan kesal, karena ia mengira bahwa perginya Declan adalah sebuah bentuk penolakan. I didn't say no. Didn't say anything. You walked away. Ternyata Declan pergi mengambil cincin, dan di sanalah akhirnya Declan yang berganti sekarang melamar Anna. Dan tentunya tanpa berpikir panjang, Anna pun menerima lamaran itu. Lalu film pun selesai. Film ini mengajarkan bahwa kita tidak tahu di mana pasangan kita akan bertemu dengan kita. Sangat disayangkan jika kalian tidak menonton film ini secara langsung, karena sangat banyak intrik yang tidak saya ceritakan. Dan banyak sekali pemandangan yang sangat indah, dan tentunya sangat sayang jika tidak kalian tonton secara langsung.
Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar bagi yang ingin request ataupun yang ingin melakukan kritik dan saran. Jangan lupa like dan subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.